Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur, hari yang baru, berkat yang baru. Kembali kami senang menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara semua dari gedung gereja yang tentu Bapak, Ibu, dan Saudara semua sudah rindukan selama ini. Suatu ketika ada seorang raja yang kegemarannya adalah berburu, mengajak penasehatnya dan juga beberapa pasukannya untuk pergi ke tengah hutan mencari binatang buruan. Lalu di hari itu tidak seperti hari-hari sebelumnya, raja ini ketika hendak melepaskan anak panah, lalu kemudian terjadi satu dan lain hal, akhirnya anak panah itu justru melukai jari kelingkingnya sendiri, lalu kemudian jari kelingking raja ini terputus. Raja ini sangat marah, lalu kemudian mengajak pasukannya dan penasihatnya pulang ke istana. Dengan sangat gusar dia mencari penghiburan kepada orang-orang di sekitarnya termasuk penasehatnya. Kenapa ini harus terjadi kepada saya? Lalu kemudian sang penasehat layaknya orang bijak mengatakan, Raja, pasti ada sesuatu pelajaran yang bisa kita ambil dari situasi ini. Cobalah raja bersyukur dan juga melihat hal positif. Pasti ada hikmahnya raja. Lalu kemudian raja sangat marah karena mendapatkan nasihat ini. Dia tidak mendapatkan penghiburan, malah seperti seolah-olah digurui. Dengan kemarahannya raja justru menjebloskan penasihat ini masuk ke dalam penjara selama 3 tahun. Untuk menggantikan dia mengangkat penasehat yang baru. Setelah raja pulih lalu kemudian mengajak penasehat yang baru dan beberapa pasukannya lagi untuk pergi berburu. Dan hari itu kemalangan berikutnya terjadi. Raja dan penasihat yang baru terpisah dari rombongan dan ditangkap oleh suku yang ada di dalam hutan itu. Kemudian ditangkap, dibawa ke sebuah gunung dan hendak dijadikan persembahan bagi dewa suku primitif ini. Ketika diperiksa, ternyata orang-orang menemukan bahwa raja ini kelingkingnya terputus. Dan mereka meyakini korban kepada dewa harus sempurna, tidak boleh ada cacat dan celahnya. Akhirnya raja dilepaskan dan yang menjadi korban persembahan adalah penasehat yang baru. Dengan upaya mencari jalan keluar, akhirnya raja ini kembali ke istananya. Lalu kemudian betapa dia bersyukur karena dia selamat. Karena peristiwa beberapa tahun yang lalu yang mengakibatkan jari kelingkingnya terputus. Kemudian dia memanggil penasehat yang lama yang dijebloskan ke dalam penjara dan mengucapkan terima kasih. Betul penasehat, apa yang kamu katakan dulu. Bahwa pengalaman, situasi, peristiwa yang saya alami dulu membawa hikmah yang baik pada masa sekarang. Saya sangat berterima kasih. Alih-alih sang penasehat merasa bangga, tetapi justru dia tersungkur di depan kaki raja dan mengatakan, tidak raja, saya yang berterima kasih karena raja jebloskan saya ke penjara sehingga hari ini saya tidak menjadi korban persembahan bagi dewa. Saudara, cerita ini mengajarkan kepada kita untuk melihat dengan perspektif yang lain sebuah peristiwa. Firman Tuhan memberikan pengajaran di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita diajar oleh firman Tuhan bahwa di balik situasi yang tidak kita bisa pahami, di balik ketidaktahuan kita, di balik ketidakpahamnya kita pada sebuah peristiwa, ada pekerjaan Allah di sana. Sebagai umat percaya, kita diajar untuk mempercayai bahwa Allah sedang bekerja, bahwa Allah masih bekerja, dan bahwa Allah menyatakan pekerjaannya sekarang ini dalam kehidupan kita. Kita diajar untuk percaya bahwa Allah adalah sumber kebaikan, dan di balik ketidaktahuan kita ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Meyakini bahwa apapun yang kita alami sekarang dalam perspektif dan hikmat Tuhan ada maksud dan rencana yang baik. Pagi hari ini mari kita jalani dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan masih bekerja, tetapi juga saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan
kita tidak tahu apa yang terjadi sekarang, tetapi suatu ketika kita dalam perspektif dan kacamata orang beriman akan bersyukur karena peristiwa yang kita sedang alami sekarang ini. Masa sulit, situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak biasa, kita dituntut untuk berjuang lebih, tapi mari kita percaya akan pekerjaan Allah dan juga tetap bersyukur. Saya memberikan judul renungan kita di akhir renungan ini, yaitu mempercayai karya Allah. Percayalah Tuhan masih bekerja dan mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini kami diajar oleh firman Tuhan yang mengajar kepada kami untuk mempercayai karya Allah di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan sedang bekerja. Tuhan masih bekerja. Tetapi juga kami bersyukur karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam perspektif Tuhan, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan buat kami. Doa kami untuk jemaat Tuhan, anugerah dan kemurahan, biarlah beserta dengan jemaat sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan.